Halo, saya Syahrul Al-Farabi. Selamat datang di Kuliah Singkat. Pada video kali ini, kita akan bicara tentang kebahagiaan dalam perspektif Aristoteles dan Epicurus untuk teman-teman mahasiswa semester awal. Jadi, filsafat itu tidak selalu bicara tentang yang rumit-rumit, seperti tesis, antitesis, atau sintesis, atau sekedar bicara zat, materi, ataupun yang lainnya. Filsafat juga bicara tentang kebahagiaan. Ada beberapa jalan kebahagiaan. Dua filosof tersebut menganggap bahwa kebahagiaan adalah keutamaan yang seharusnya diraih manusia. Kenapa? Tonton video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian pembahasan, buat kalian nih yang baru saja bergabung dengan channel saya, channel ini akan membahas tentang segala hal unik tentang dunia pendidikan, gender, hingga agama. Jadi, bagi kalian yang suka ngobrol tentang dunia pendidikan dan pengetahuan, silakan subscribe, like, and share, biar kalian bisa dapat informasi yang bermanfaat lainnya dari saya. Tujuan utama kita belajar filsafat sebenarnya adalah untuk meraih kebahagiaan. Mungkin terdengar aneh bagi teman-teman, namun itulah juga yang menjadi tujuan utama dari para filosof sejak zaman Socrates. Salah satu kutipan Barthes dalam bukunya Sejarah Filsafat Yunani mengatakan bahwa kebahagiaan hakiki menurut Socrates adalah kebahagiaan jiwa. Jadi menurut si Socrates tua ini, jiwa manusia bukan nafasnya saja, tetapi jiwa ini merupakan unsur terpenting dalam hidup manusia. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai jiwa, atau kita menyebutnya sebagai soul. Jiwa inilah yang kemudian menciptakan perasaan-perasaan bahagia yang menjadi tujuan utama setiap manusia. Saya yakin tak ada di antara kita yang ingin berada dalam kesedihan atau larut dalam penderitaan yang berkepanjangan. Pada intinya, semua orang ingin atau harusnya memang memilih hidup bahagia. Namun yang perlu dicatat, kebahagiaan jangan sampai disamakan atau dibatasi maknanya dengan kesenangan, khususnya kesenangan jasmani. Ada hal yang harus dibedakan sebelum kita bicara lebih jauh tentang kebahagiaan dalam filsafat ini. Kebahagiaan dan kesedihan adalah pilihan-pilihan dalam hidup. Karena dia pilihan, makanya kita sebagai manusia wajib memilih bahagia dong. Berbeda dengan penderitaan. Dia adalah sesuatu yang real. Dia fakta, kejadian-kejadian yang telah ditentukan kadarnya, atau sesuatu yang tak terhindarkan. Namun kebahagiaan, dia sifatnya abstrak. Perasaan bahagia ini bisa tumbuh atau kita tumbuhkan dalam jiwa. Filsafat mengajarkan keutamaan-keutamaan dalam hidup. Filsafat ingin menekankan bahwa setiap pilihan-pilihan dalam hidup harus senantiasa dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan ini akan membawa kita pada jiwa yang baik dan sehat. Nah, jiwa yang sehat, yang penuh dengan pengetahuan, akan membawa kepada tindakan-tindakan yang benar dalam hidup. Pada akhirnya, akan membawa kita pada kebahagiaan itu sendiri. Kita tentu saja tidak ingin berbuat kesalahan-kesalahan yang akan membawa pada penderitaan. Dan orang yang melakukan kesalahan tentu saja adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan atau keutamaan tersebut. Nah, bagaimana kebahagiaan menurut Plato? Jadi menurut Plato, kebahagiaan itu tidak hanya menuruti kebutuhan jasmani saja, namun harus diarahkan juga pada dunia idea. Dengan kata lain, di samping kebahagiaan indrawi, kebahagiaan yang hakiki juga berkaitan dengan dunia batin seseorang. Sebab bagi Plato, semua kebaikan dan kebajikan bersumber pada dunia ide. Dunia ide ini adalah realitas yang sesungguhnya, sedangkan yang indrawi itu merupakan realitas bayangan. Nah, itu tadi dari Plato. Sedangkan filosof lain yang menjelaskan mengenai kebahagiaan adalah Epicurus. Epicurus mengatakan bahwa tujuan utama dalam hidup manusia adalah kebahagiaan. Kebahagiaan ini
bisa diraih dengan jalan etika. Konsep etika Epikurus memfokuskan pada pencapaian ketenangan hati atau ataraksia pada setiap aktivitas dan pikiran manusia. Ketenangan hati didapatkan dengan menjauhkan diri dari segala kegelisahan dan ketakutan-ketakutan dalam hidup. Perasaan takut ini bisa macam-macam, seperti takut pada dosa, takut pada kematian, dan takut terhadap nasib atau masa depan yang tidak menentu dan tidak masuk akal. Epikurus menekankan bahwa tujuan hidup manusia adalah hedon, kenikmatan atau kepuasan yang dapat kita miliki bila hati kita tenang dan tubuh kita sehat. Namun kata hedon ini sering disalahartikan oleh kebanyakan orang. Hedon yang ditekankan oleh Epikurus bukan berarti bahwa kita harus secara membabi buta mengikuti hasrat kita. Sebab kebahagiaan tidak lahir dari mengejar kenikmatan sebanyak-banyaknya. Kebahagiaan bisa kita rasakan dari hal-hal sederhana atau nikmat yang kita miliki sekarang. Misalnya nikmat kesehatan yang didapat dari berjalan atau lari pagi setiap subuh sambil menghirup udara segar. Serta berusaha hidup sedemikian rupa hingga jiwa bebas dari keresahan. Bernard Delvaux menyebutnya dengan pembatasan. Kebahagiaan muncul dari hal sederhana, bukan semata-mata keberlimpahan. Puasa misalnya mengajarkan manusia untuk memberi batas pada segala bentuk kesenangan jasmani yang berlebihan. Hal tersebut untuk memberikan ruang pada jiwa yang kosong supaya bermakna. Refleksi filosofis, perenungan-perenungan, serta melihat hidup dengan sesuatu yang bermakna adalah buah dari konsep kebahagiaan Epikurus. Memang bicara kebahagiaan tidaklah sederhana, sebab kata Steven Pinker, kebahagiaan adalah sesuatu yang ilusif. Dalam esainya, Rizal Malarangin mengutip Pinker ketika bicara kebahagiaan. Pinker membedakan antara kebahagiaan dan hidup yang berarti atau meaningful. Kebahagiaan adalah konsep sesaat, naik dan turun, bergantung dari banyak hal, termasuk suasana hati, karakter, lingkungan, dan sebagainya. Sebaliknya, konsep berarti mengandaikan kehidupan yang memiliki narasi tentang masa lampau dan tujuan masa depan. Terkadang dalam mengejar tujuan masa depan, seseorang akan mengalami tekanan atau kecemasan dan untuk sementara hidupnya tidak akan bahagia. Namun dalam proses jatuh bangun itulah kehidupan akan menemukan maknanya yang mendalam. Jadi, bila dicermati beberapa pandangan filosof di atas, nampaknya masing-masing mereka punya cara dan bahasa yang berbeda-beda dalam menyampaikan pemikirannya tentang kebahagiaan itu sendiri. Mereka sepakat bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan, di mana kebahagiaan tertinggi atau yang paling sempurna adalah dengan mencapai kebahagiaan jiwa itu sendiri. Jadi sekian dari saya. Nun wassalam.